مع السلامة في أماني شيخنا. الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا. الله ربي ارحمه ربي روحنا. مع السلامة في أماني شيخنا. الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal ikhwah, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jumlawan dan jumlawati. Alhamdulillah, sama-sama pada malam hari ini kita duduk bersimpuh memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman. Dengan modal iman itu kita bisa bergerak menuju tempat ini. Mudah-mudahan kita hidup bersama iman dan kita wafat di atas iman kepada Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para sesepuh, para kiai, para asatid, alimul ulama, kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang adab kepada tetangga. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana adab terhadap kedua orang tua, ya. Oleh karena itu malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Adabul Mufrad tentang bagaimana adab kita terhadap tetangga. Ini menjadi poin penting karena setiap kita pasti punya tetangga. Tidak mungkin tidak. Apakah di sini ada bapak-bapak yang tidak punya tetangga? Gak ada, ya. Dan memang tabiat manusia itu selalu ingin bertetangga. Betul, ya? Dia tidak bisa hidup sendiri. Selalu butuh kepada orang lain. Dan tetangga itulah orang yang pertama membantu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan berkabung, berduka, musibah. Pasti tetangga itulah orang pertama yang berbuat baik menolong kita. Kalau kita aja baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, siapakah yang disebut tetangga? Itu kan pertanyaannya kan, ya. Sebagian banyak sekali pendapat tentang siapakah tetangga. Pertama, disebut tetangga itu 40 rumah dari segala arah. Ya. Kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Berarti ya, skop lagi nih, ya. Satu itu. Pendapat yang kedua,
Tetangga Anda, tetanggamu adalah orang yang hadir pada sholat subuh. Orang yang mendengar azan subuh, kemudian dia berjamaah di sini, ia adalah tetangga. Kenapa nggak zuhur? Kenapa nggak asar? Karena kalau zuhur, asar, atau maghrib bahkan isya biasanya orang lewat. Tapi kalau subuh, mana ada orang lewat, Pak? Ya, ya. Jadi jamaah sekalian berbeda-beda pendapat. Katakanlah orang yang paling terdekat 1, 2, 3 rumah itu adalah tetangga kita. Bahkan anjurannya dalam hadis itu, seandainya kita memasak sayur, perbanyak kuahnya untuk diberikan kepada tetangga gitu. Tapi jangan kuahnya tok, kuahnya doang gitu ya. Plus isi-isinya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita mengkaji bab ini supaya kita berakhlak baik, karena tema kita adalah adab ya. Penting bagi kita berakhlak dan beradab baik terhadap tetangga. Kadang-kadang tetangga ini banyak sekali ragam macamnya. Ada yang baik, ada yang rese, ada yang ya. Tapi standar kebaikan kita itu, kalau seandainya tetangga terdekat mengatakan kita orang baik, maka kita adalah orang baik. Tapi ternyata tetanggamu mengatakan Anda orang jahat, maka Anda adalah orang jahat. Ya, jadi kita terkenal di mana-mana ya. Sini terkenal, di sana terkenal, tapi ternyata kelakuan kita tidak baik di sekitar rumah kita. Jadi ukurannya adalah orang terdekat. Apalagi istri ya. Istri lebih tahu kelakuan kita. Lebih tahu dari diri kita sendiri gitu istri itu ya. Makanya kadang-kadang kalau mengajarin istri, mau didik istri, kamu siapa gitu. Nah, saking pentingnya tetangga itu, para jamaah sekalian, pada pembahasan kita beberapa hadis yang kita kaji. Pertama, Jibril alaihi salam ini sering berwasiat kepada Nabi. Ya. Hadisnya adalah dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari. Ya, kata Nabi, Jibril senantiasa terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwa Jibril itu menetapkan waris untuk tetangga. Jadi saking dekatnya tetangga kepada kita, hampir-hampir kalaulah kita meninggal, tetangga mendapatkan hak waris. Allah alam mana seperti apa. Ini menandakan tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Padahal kalau dalam ilmu waris, tetangga nggak dapat ya hak waris. Tapi dalam hadis ini menandakan saking dekatnya tetangga, sampai-sampai kalau kita meninggal, tetangga pun dapat. Coba. Ya, gimana nih tetangga kita nih? Tetangga ini ya. Pertama, hadis ini penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Nanti tetangga itu diberikan rincian. Ada tetangga yang muslim, ada pula yang non muslim misalnya. Yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Kalau seandainya kita mendapatkan nikmat lebih, rezeki lebih, boleh berbagi dengan tetangga kita. Jangan pernah pelit
Karena Allah tidak pernah pelit kepada kita. Kalau kita punya sifat pelit, siapa yang mengajarkan kita pelit? Tetangga, saudara terdekat, ya. Itu. Berikutnya yang terakhir, di antara faedah hadis ini, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara-perkara kebaikan. Minimal, kalau kita tidak suka dengan tetangga, jangan pernah memberikan kebencian kepada mereka. Jangan pernah menggibah mereka, mencela mereka. Ya. Bagaimana kalau tetangganya jahat? Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Ingat kisah Nabi? Nabi pernah dihina, dicaci, dimaki. Tiba-tiba orang yang menghina itu jatuh sakit, ditengok oleh Nabi, dibawain buah-buahan. Langsung bersyahadat di hadapan Nabi. Andai kata nih di sini Pak Iwan dihina, diejek misalnya, ya, didatangi buah-buahan gitu. Andai kata di sini nggak ada insya Allah, baik-baik semuanya. Itu satu hadisnya ya. Hadis yang kedua, an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih Al-Khuzai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berlaku baik pada tetangganya. Kalau merasa bapak-bapak di sini beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka berlakulah baik kepada tetangga. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Ya, pernah ingat kisah Nabi Ibrahim, Pak? Datang dua orang malaikat, ya, menyerupai manusia. Nabi Ibrahim belum kenal ini orang, datang. Langsung Nabi Ibrahim ke belakang rumah mengambil satu ekor sapi gemuk. Jadi ada tamu langsung disuguhi sapi. Kalau kita di sini apa Pak? Ada tamu air putih kan? Minimal ya. Jangan nggak ada pisang ada tamu. Itu bentuk ikramu duyuf. Ini saya di sini tamu kan? Kan? Boleh disediain apa aja. Ada air putih, ada Rio ini. Tapi kalau mau mencontoh Nabi Ibrahim, berikan jamuan terbaik. Sapi disuguhin Pak, digulai. Setelah disuguhkan kepada tamu tadi, tamu itu nggak makan, nggak minum, diam aja. Kata Nabi Ibrahim, "Ana ta'kulu." Kok nggak makan? Kata mereka, "Saya ini malaikat. Mana mungkin malaikat makan?" Tapi cerita ini menandakan Nabi Ibrahim kenal maupun gak kenal, asal datang ke rumah kita, suguhin jamuan yang paling terbaik. Di sini apa terbaik Pak? Bojong gede ini, martabak ya. Andai kata ya, saya tamu di sini ada martabak. Andai kata ya, kalau nggak ada nggak bisa. Kan ikramu duyuf, memuliakan tamu ya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak, diam. 3 poin ini jamaah sekalian diawali dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang iman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka akan yakin tentang hari berhisab, sehingga dia akan berperilaku baik dalam kesehariannya. Dia nyambut tamu yang baik, dia beradab kepada tetangga,
dia berkata-kata yang baik, kalaupun tidak bisa dia diam, sehingga menjadi ringan di hari berhisab. Itulah kenapa diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. 3 poin tadi. Selanjutnya di antara istifadah hadis ini para jamaah sekalian, pertama menimpakan gangguan kepada tetangga baik berupa ucapan maupun perbuatan dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Jadi kalau kita gangguin tetangga, jadi kita banyak ya kejadiannya, nyetel musik gede-gede gitu ya. Gitu ya. Atau parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, atau nggak bayar keamanan, ada yang begitu ya modelnya. Misalnya di sini nggak ada di sini. Nah, itu adalah bagian menghilangkan kesempurnaan iman. Ya. Jadi kalau kita ingin sempurna iman kita, jangan pernah mengganggu tetangga. Ya, di satu tempat lah, saya nggak sebutin tempatnya. Itu di tempat itu ada orang yang memelihara kucing. Kucingnya ini dia dilepas banyak gitu. Tapi dia kasih makan itu dipelihara, dilepas. Nah, si kucing ini punten Pak, menyebar ranjau gitu Pak. Ya, di mana-mana dia, ya beraknya, ya pipisnya, ya kan. Sehingga warga di situ tuh kerasa keganggu. Nah, ini adalah bentuk mengganggu terhadap tetangga. Sampai ribut di grup itu. Ini yang mau saya karungin kucingnya apa orangnya gitu. Ya saking pusingnya gitu. Nah, pipis di masjid gitu. Di mut karpet. Gimana tuh? Ganggu tetangga gitu. Nah, ini menghilangkan kesempurnaan iman secara adab gitu. Nah, ini contoh, bukan di sini bukan. Contoh, kalau ada seperti itu, segera kucingnya dimasukin ke kandang gitu. Supaya tidak ganggu tetangga gitu. Menyayangi kucing bagus, betul ya. Bahkan Abu Hurairah juga menyayangi kucing ya. Nabi pun suka dengan kucing. Yang tidak boleh, jangan sampai kucingnya dilepas liar. Merah. Sampai ada ceritanya itu Pak. Dia BAB di mobil tetangga saya gitu. Itu udah pokoknya mah ribut lah gitu. Itu ganggu tetangga itu ya Mas kalian. Itu menghilangkan kesempurnaan iman. Hati-hati. Nah, ini kalau misalnya di sini ada yang kucing, jangan dilepas ya. Supaya nggak ganggu gitu. Bau Pak Mas kalian. Bukan ngelarang untuk memelihara kucing, bukan ya. Bagus, silakan kucing jadi kesukaan Nabi ya, silakan. Tapi tolong dijaga kucingnya, dirawat, jangan sampai mengganggu. Sampai kadang-kadang nyakarin jok orang, jok motor. Ada itu bentuk gangguan terhadap tetangga gitu sekalian. Jadi curhat di sini Pak Iwan. Karena temanya ada tetangga, saya cerita tentang saya aja lah. Di sini nggak ada kan, insya Allah. Ya, jadi menimpakan gangguan pada tetangga, bentuknya ucapan ataupun perbuatan, ini menghilangkan kesempurnaan iman. Bukan tidak ada iman ya, bukan imannya hilang, bukan. Dia tetap beriman, tapi imannya tidak sempurna. Kalau gangguin, mau nggak tuh iman nggak sempurna. Makanya jangan rese sama tetangga. Harusnya ibu-ibu jadi ngaji ya. Biasanya ibu-ibu apa yang ngaji? Yang kedua, di poin hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya memuliakan tamu. Ya, seminimal-minimalnya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Maksimalnya 3 hari 3 malam. Selebihnya Anda boleh usir. Nggak tahu malu tamunya. Ini namanya tamu ya kan. Maksudnya bukan diusir. Bahasakan dengan bahasa yang baik gitu tuh ya. Dan ingat, bertamu pun harus melihat kondisi waktu.
Jangan jam 12 malam ketok-ketok, jam 3 pagi ketok-ketok, atau pada isya. Pada isya pun sebenarnya agak riskan Pak, karena pada isya itu harusnya tidur. Ya. Nah, berkabar dulu kalau mau bertamu. Jangan tiba-tiba surprise, saya datang. Nggak ada apa. Jadi kita bingung. Bukan surprise, saya bingung nih yang jadi apa gitu. Gitu ya. Nah, poin hadis ini yang tadi saya sampaikan, tamu itu mempunyai hak untuk disambut. Seminimal-minimalnya adalah air minum. Jangan sampai ada makan, ada minum, kita yang makan duluan, tamu akhiran. Biarkan tamu dulu makan, kenyang dulu, baru kita makan. Atau kita ya Pak, silakan tamu dulu, jangan kita yang duluan. Dan itu kemuliaan yang besar bagi orang yang menyambut tamu, pahalanya besar. Saya pengen nih bawa Pak main ke rumah saya Pak, silakan. Saya tunggu Pak. Insya Allah ada singkong. Saya cabut langsung dari kebun, direbus, digoreng. Ayo silakan main ke tempat saya. Kopinya kopi Lyon. Waduh, mantap. Ya, kebetulan di samping rumah saya ada rumah tahfidz, pondok tahfidz Quran. Saya ngelola pondok, silakan Bapak bermain ke tempat saya. Ke gubuk saya di Ciapus. Insya Allah ada singkong rebus. Karena saya nyuruh santri stok singkong di freezer kulkas. Jadi kalau tamu datang tinggal goreng singkong. Bentuknya ikram itu juga membolehkan apapun, nggak harus singkong ya, tabak apa gitu ya, yang ada aja lah gitu ya. Jadi tamu itu punya hak. Nah berikutnya sunnah meninggalkan ucapan yang mubah. Mubah itu apa hukumnya? Boleh ya. Jadi kalau ucapan yang mubah itu sunnah kalau kita tinggalkan. Kalau ucapan mubah itu dikhawatirkan dapat menyeret kepada ucapan yang haram dan makruh, bahkan tercela. Lagi ngobrol kan mubah ya hukumnya ya. Ada dalil yang mengharamkan ngobrol? Nggak ada, ngobrol. Tapi lama-lama tuh obrolan nyimpang jadi gibah. Kalau sampai khawatir ke gibah, stop, tinggalkan majlis ahlul gibah. Segera pulang ke rumah. Apalagi kalau pas reunian SD, reunian SMP, SMA, reunian kuliah itu ngobrol lama-lama, kok nyerempet gibah ini? Ingat kan? Gibah nggak boleh. Ingat, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Gitu ya. Andai kata bicara itu adalah emas, gitu ya. Kalau pembicaraan itu menyerempet kepada keburukan, kemaksiatan, lebih baik kita berdiam diri supaya tidak berucap perkara yang haram. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap ucapan seorang hamba melainkan sudah tertulis oleh malaikat. Maka hati-hati ucapan kasar istri gitu ya kepada anak ya, ucapan-ucapan keluarlah binatang-binatang semua ya. Paling orang Jakarta ya. Jakarta. Nah, lalu gua dan lain-lain itu hilangkan. Sekarang bahasanya diubah anak atau antum aja. Kalau hari-hari gue sama lu ubah, itu udah nggak zaman lagi Pak. Sekarang zamannya anak atau antum, lebih sopan. Nah, bisa ya? Kan adabnya begitu. Faliyakul khairan au diam itu maksudnya lebih baik daripada berbicara yang tidak berguna. Kalau seandainya ucapan kita ucapan yang haram, yang maksiat, nggak berguna, lebih baik diam. Gitu ya. Ini dua hadis. Nah, selanjutnya ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah, satu hadis lagi kayaknya nih. Insyaallah masih panjang pembahasan ini ya. Sami'tul Miqdad bin Al-Aswad yaqul, aku mendengar Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu 'aniz zina, qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu, faqala la an yazniya ar-rajulu bi 'ashri niswatin aysaru 'alaihi min an yazniya bi
imra'ati jarihi wa sa'alahum 'anis sarriqah qalu haramun harramaha Allahu 'azza wa jalla wa rasuluhu faqala la an yasriqa min asyrati ahli abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jari. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Tentang apa? Zina. Mereka menjawab, zina itu hukumnya adalah haram karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perbuatan zina. Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dia berzina dengan wanita tetangganya. Nah, ini menandakan andai kata ada tetangga yang diganggu sampai terjerumus ke dalam afwan perzinahan misalnya, gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya tentang mencuri. Mereka menjawab haram hukumnya, mencuri hukumnya haram karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkan itu. Maka Nabi bersabda, seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini menandakan dosa menzolimi tetangga, mengganggu tetangga lebih besar. Ngeri ya di sini ya. Satu, peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga. Ya, jalan di blok Pak. Ya, ada perayaan Agustusan. Ganggu juga itu. Jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Ada istilah gimana itu? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Betul tidak? Makanya jaga pandangan, gitu ya. Baik dengan ucapan ataupun perbuatan, kita dilarang keras untuk mengganggu tetangga kita. Contohnya, misalnya nyetel musik gitu ya, sampai keras ya, sampai sebelahnya sakit gigi gitu ya. Masya Allah, musik zalim juga kesini. Nah, nggak boleh ya. Dan salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta atau keluarganya. Jadi terjamin harta tetangga itu. Dalam hadis ini ya, dilindungi, mendapat keamanan karena kita seorang muslim juga mengamalkan hadis ini. Ya. Tetangga berikutnya mempunyai hak yang besar yang harus dijaga, diperhatikan, ditolong, dibantu. Ya. Ya, kalau misalnya kita melihat tetangga kita ada yang susah, ya kita bantu lah ya. Yang terakhir, sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina yang lainnya. Maksudnya hadis ini adalah jangan sampai gangguan kita mengganggu tetangga kita, menyebabkan tetangga kita tidak nyaman. Dan anjurannya memang dalam syariat itu, sebelum kita memilih rumah tempat tinggal kita, dianjurkan melihat siapa dulu tetangganya. Apakah tetangganya orang baik, apakah orang jahat, apakah tetangganya orang muslim yang baik apa tidak. Setelah tahu ternyata tetangganya baik, soleh, taat, silahkan beli rumah di situ. Dan saya hakul yakin di sini insya Allah orang-orang soleh semua, sehingga tidak ada yang mengganggu tetangga kita. Ya, nah ini jamaah sekalian yang bisa saya bahas pada malam hari ini terkait tentang adab terhadap tetangga bab dalam kitab Adabul Mufrad ini. Nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya adab tetangga part 2. Jadi cukup setiap pertemuan 2 atau 3 hadis karena faedahnya banyak. Gitu ya. Supaya tidak
supaya gak lama pengajian saya di sini. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kalau ya, silakan. Non, ya terus orang kafir ya, kafir non muslim sama aja ya. Terus gimana? Adabnya terhadap tetangga yang non muslim, selama mereka tidak mengganggu kita, kita tetap menjaga adab kepada mereka. Karena jenis tetangga ini ada tiga. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, tetangga muslim dan kerabat. Muslim tapi dia juga ada kaitan saudara dengan kita. Ada ya? Misalnya kita punya rumah di sini, sampingnya kakak kandung kita. Itu namanya tetangga muslim dan kerabat. Bagaimana hak seperti ini? Dia mendapatkan tiga hak. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Dua, hak sebagai muslim. Dan hak sebagai kerabat kita. Itu satu. Yang kedua, tetangga muslim yang bukan kerabat. Misalnya kita tinggal di sini, kita punya tetangga, dia bukan kakak kita, bukan adik kita, dia orang lain, tapi tinggal bersebelahan dengan kita, muslim. Orang seperti ini mendapatkan dua hak. Hak pertama sebagai tetangga, hak yang kedua sebagai seorang muslim. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana dengan tetangga kita yang non muslim? Dia hanya mendapatkan satu hak. Apa itu? Hak sebagai tetangga saja. Kalau mereka sedang susah, kita tolong. Tapi kalau mereka minta untuk mengantarkan kita ke tempat ibadah mereka, kita tolak. Karena itu bagian daripada akidah. Ya, tapi kalau mereka belum makan, belum minum, ya kita berikan. Kalau mereka mengadakan perayaan-perayaan hari-hari besar mereka, jangan pernah hadir walaupun diundang dan diberikan makan gratis. Jangan pernah hadir karena itu keyakinan mereka. Stop. Lakum dinukum walaikum. Bagi kalian agama kalian, keyakinan kalian, bagi kami adalah agama. Ya, jadi catatannya adalah tetap mereka orang non-muslim pun mendapatkan satu hak sebagai tetangga kita, selama mereka tidak mengganggu, mengancam kita, tidak berbuat onar kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Sambil diskusi aja Pak. Yuk silakan Pak. Yuk monggo. Kadang-kadang ada satu warga yang belum ada jalan, atau ada warga yang membuat suatu tambahan area ke depan yang mengganggu akhirnya menyempitkan jalan. Padahal sudah ada kesepakatan musyawarah mufakat. Tapi dia tetap melanggar. Bagaimana sikap warga-warga terhadap sikap sesepulah, ada warga yang ngeyel. Emang ada aja Pak gitu Pak. Terus atau kita ikutin aja, dan apakah warga itu selama balik yang berbenci atau tidak senang, akhir hayat itu apa itu? Ngeri juga ya. Masih ada beban nggak gitu? Iya. Jadi gini Pak, memang kita ini kan dituntut bukan hanya
baik ibadah kepada Allah saja ya. Jadi dia bukan hanya rajin sholat aja tuh ya, rajin tahajud, rajin puasa, tapi sama tetangga buruk. Di zaman Nabi kan ada ya seorang wanita rajin puasanya, rajin, tapi dia mencela tetangga, menghina tetangganya, mengganggu. Kata Nabi, dia finnar, di neraka. Lalu untuk apa dia sholat? Tapi kalau mau amalan dengan orangnya buruk, nah ini hati-hati Pak. Akhir kehidupan orang-orang yang menzolimi tetangga, kerabat, muamalah sesama manusia, itu hisabnya kalau tidak diselesaikan di dunia maka akan dilanjutkan nanti di akhirat. Hati-hati ya. Kita misalnya memblokade, menutup jalan, kalau kita nggak redho kita bisa tuntut di akhirat. Misalnya masalah hutang piutang, ditagih nggak mau bayar nih orang, sudah kita niatkan, ya Allah saya akan tagih dia di akhirat, bahkan orang itu akan terhalang untuk masuk ke dalam surga asbab masih berhutang kepada kita. Ngeri Bang. Jadi muamal dengan manusia itu harus diselesaikan di dunia. Kalau dia punya salah, tadi orang yang menzolim orang yang tadi, segera dia minta maaf kepada kita. Kalau tidak, kita bisa tuntut di akhirat. Namanya kalau perbuatan seperti itu zalim. Apa itu zalim? Berbuat sesuatu bukan pada tempatnya. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti untuk teknisnya silakan musyawarahkan dengan para sesepuh gitu ya. Tapi kalau ada tetangga seperti ini, jelas dia sudah melakukan kezaliman, mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan, dan ini menghilangkan apa tadi? Kesempurnaan iman. Dan nggak ngaji orangnya juga ya. Kalau ngaji mah nggak begitu kan? Coba kalau orang ngaji, begitu nggak akan begitu. Kalau orangnya ngaji, rajin pengajian, kayak bapak-bapak di sini kan orang-orang soleh, insya Allah nggak akan gangguin tetangga. Gitu ya. Ada Allah Taala alam bisawab. Terakhir, saya sampaikan beberapa bentuk memuliakan tetangga. Pertama harus husnudzon. Apa? Husnudzon prasangka baik. Nggak boleh kita punya suudzon sama tetangga. Husnudzon terus pokoknya. Ini tetangga ini nggak pernah sholat ya. Jangan-jangan dia emang nggak pernah sholat. Padahal muslim. Nah itu udah suudzon. Pokoknya harus husnudzon. Mungkin kalau dia nggak sholat dia sibuk, ada kerjaan. Husnudzon gitu ya. Husnudzon. Ya. Yang kedua, ikhwatal iman, mengajak mereka untuk ikut melakukan meramaikan masjid, ngajak ngaji, ngajak sholat, ajak tetangga itu. Ya, kalau tetangganya lagi duduk nongkrong, diajak. Yang terakhir lah ya, waktunya udah diketok palunya. Itu saja. Mendahulukan tetangga jika kita menjual properti, barang-barang kita misalnya mau dijual, sebelum kita jual ke orang lain, kita infokan dulu ke tetangga yang terdekat, barangkali mereka butuh. Nah, biasanya di komplek ini ada grup kan, grup. Sebelum ke orang lain kita jual di genteng kita misalnya, jendela yang dijual. Nah, kita infokan ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Barangkali mereka membutuhkan. Itu afdolnya ya. Menginfokan barangkali mereka butuh barang-barang kita. Kemudian menolongnya jika mereka terzolimi atau berbuat zolim. Ini kok berbuat zolim ditolong? Iya. Ketika mereka berbuat zolim, kita bantu, ingatkan, sadarkan bahwa perbuatan zalim adalah dosa. Kita dakwahi mereka. Kalau kita memusuhi orang yang berbuat zalim kepada kita, apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu ya.
Kalau mereka berbuat zalim, kita pula zalim, siapa yang mau berbuat baik? Kalau mereka zalim, kita ajarkan mereka, dakwahi mereka, ya sabar, kita punya sabar, ajak mereka ke tempat pengajian, ya. Kalau tidak bisa, undang ustaz, suruh diruqyah. Canda itu Pak ya. Kalau kesurupan tetangganya, saya tetangga kesurupan, ya saya tetangga kesurupan, antum datang bacain ayat kursi Al-Fatihah. Ya, itu mungkin sedikit tambahannya. Ada kesempatan kita malam hari ini. Ini masih menarik ya. Pembahasan kita masih cukup panjang karena saya baru membacakan 3 hadis aja di kitab ini. Dan kitabnya masih tebal sekali, berjilid-jilid ya. Mudah-mudahan kita hatam satu kitab Adabul Mufrad walaupun sampai 2 sampai 3 tahun insyaallah ya. Mungkin kalau 2 sampai 3 tahun usia saya sudah 32 atau 33 di sini. Sekarang kan usia saya 29. Kalau 3 tahun hatam berarti 33 tahun di sini. Cukup jamaah sekalian? Kalau cukup, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan pelajaran kita. Intinya anjuran berbuat baik, beradab yang baik terhadap tetangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.